Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Almeida dengan nomor BP 2011061003 dari Prodi Manajemen Rekayasa Konstruksi dengan dosen pengampu Ibu Hartati STMT. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang gaya hidrostatika, di mana bila sebuah permukaan bidang tenggelam dalam fluida atau yang disebut juga dengan incompressible, maka gaya akan bekerja pada permukaan karena fluida tersebut. Gaya tersebut dinamakan gaya hidrostatika. Adapun penentuan gaya-gaya adalah sangat penting dalam perancangan, seperti tangki penyimpanan, kapal laut, bendungan, dan struktur-struktur hidrolik lainnya. Pada fluida diam, gaya-gaya hidrostatika mempunyai arah tegak lurus terhadap permukaan bidang karena tidak ada tegangan geser. Tekanan fluida infrosible akan berubah secara linear menurut kedalamannya dengan rumus P kali akma kali H. Gaya hidrostatika pada bidang datar adanya bidang horizontal, vertikal, dan bidang miring. Gaya hidrostatika pada permukaan bidang lengkung adanya gaya hidrostatika horizontal, gaya hidrostatika vertikal, dan gaya resultan. Gaya hidrostatika pada permukaan bidang datar. Besarnya gaya hidrostatika ditentukan dengan resultan F sama dengan PGH kali A, yang dimana F adalah gaya hidrostatika resultan pada permukaan, P adalah rapat massa fluida, Y adalah berat jenis fluida, H adalah kedalaman atau jarak pusat massa atau titik bidang dihitung dari permukaan fluida. A adalah luas permukaan bidang, G adalah percepatan gravitasi. Posisi gaya hidrostatika pada permukaan bidang datar. 1. Adanya posisi gaya hidrostatika pada bidang yang terbenam, fluida, atau yang disebut juga dengan posisi kemiringan alfa terhadap horizontal, dihitung dari permukaan fluida YCV. Posisi gaya hidrostatika pada permukaan bidang datar. Bila bidang datar yang terbenam fluida dengan posisi vertikal atau tegak lurus terhadap permukaan fluida, maka posisi gaya hidrostatika adalah HCV dihitung dengan rumus yang ada di layar. Momen inersia luas permukaan bidang datar, yaitu momen inersia atau yang disebut juga dengan kelembapan luas bidang datar adalah sifat geometri bidang terhadap yang menentukan kekuatan bahan. Momen inersia luas ditentukan oleh satu bentuk geometri atau contohnya tuh seperti segi 4, segitiga, lingkaran, dan sebagainya. 2. Ada juga posisi geometri seperti datar, tegak, miring. Dan 3. Ukuran geometri. Contoh momen inersia luas permukaan bidang datar. 1. Bentuk persegi panjang dengan ukuran lebar B dan tinggi H, seperti yang ada di layar. Dan 2. Adanya bentuk segitiga dengan ukuran lebar B dan tinggi H. 3. Adanya bentuk lingkaran dengan diameter D. Gaya hidrostatika pada permukaan bidang lengkung. Banyak permukaan bidang yang terbenam fluida atau yang disebut juga dengan incompressible bukan bidang datar, tetapi berupa permukaan yang berbentuk lengkung seperti misalnya pipa, tangki, dan juga bendungan air. Gaya hidrostatika fluida resultan pada permukaan bidang lengkung memang dapat ditentukan dengan integral seperti pada permukaan bidang datar, tetapi merupakan suatu proses yang memajemukkan karena tidak ada rumus-rumus yang tidak sederhana yang berlaku umum. Oleh karena itu diperlukan pendekatan alternatif. Gaya hidrostatika pada permukaan bidang lengkung. Berdasarkan analisis pada permukaan bidang datar, gaya hidrostatika mempunyai arah tegak lurus terhadap benda datar. Lalu bagaimanakah kalau bidang berbentuk lengkung? Gaya hidrostatika pada permukaan bidang lengkung akan banyak jumlahnya dan mempunyai arah-arah yang berbeda. Hal ini merupakan hal yang tidak sederhana. Oleh karena itu, gaya-gaya hidrostatika yang banyak jumlahnya pada permukaan bidang lengkung tersebut akan disederhanakan
dengan jumlah dan arahnya. Adapun analisis gaya hidrostatika pada permukaan bidang lengkung, gaya-gaya statik yang bekerja pada permukaan bidang lengkung juga terbagi atas dua, yaitu menurut komponen horizontal dan menurut komponen vertikal. Ada juga analisis gaya hidrostatika pada permukaan bidang lengkung, yaitu komponen horizontal FH sama dengan gaya yang dialami oleh proyeksi permukaan lengkung tersebut pada sebuah bidang vertikal atau dalam hal yang besar dan titik kerjanya. Dua, ada juga komponen vertikal FP sama dengan berat dari volume fluida yang menempati ruang tepat di atas permukaan bidang lengkung sampai ke sebuah permukaan bebas fluida dan bekerja pada sentroid volume tersebut. Analisis gaya hidrostatika pada permukaan bidang lengkung. Satu, adanya komponen horizontal dengan gaya hidrostatika dan bisa kita lihat di rumus yang ada di layar. Yang kedua, titik kerja gaya hidrostatika dan juga ada rumusnya. Komponen vertikal gaya hidrostatika dengan Fp sama dengan W sama dengan M kali G sama dengan P kali V kali G sama dengan P kali G kali V sama dengan P kali G kali A dikali juga dengan B. Jadi Fp sama dengan P kali G kali A kali B sama dengan akma G A kali B, di mana F adalah komponen vertikal gaya hidrostatika, B lebar bidang lengkung yang terbenam di fluida, A luas bidang lengkung yang terbenam di fluida, P rapat massa fluida, G percepatan gravitasi. Langkah sebaiknya untuk mengerjakan soal latihan. Sekian video dari saya, kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.